Sosiologi SMA Negeri 1 Randu Belatung. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama, interaksi antara individu dengan individu. Yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok. Ketiga, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, mari kita kupas satu persatu. Apa itu interaksi individu dengan individu? Interaksi individu dengan individu adalah hubungan yang dilakukan antara individu dengan individu yang lainnya. Misalnya, guru sedang berkomunikasi dengan Vita. Itu adalah contoh dari interaksi antara individu dengan individu, di mana guru sebagai individu dan Vita juga sebagai individu. Yang kedua, contoh dari interaksi antara individu dan kelompok. Misalnya, sekarang di masa pandemi ini pasti kalian pembelajarannya jarak jauh. Nah, saat guru menjelaskan pembelajaran PJJ melalui komunikasi lewat media, misalnya WA, kemudian Google Meet dan sebagainya kepada siswanya, itu termasuk interaksi antara individu dengan kelompok. Guru sebagai pihak individunya, sedangkan peserta didik sebagai pihak kelompoknya. Yang ketiga, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Misalnya di sini ada yang ikut organisasi pramuka, kemudian PMR atau OSIS. Nah, antar organisasi tersebut yang sedang bekerja sama bisa disebut sebagai interaksi antara kelompok dengan kelompok. OSIS sebagai kelompok dan MTK sebagai kelompok juga. Nah, selanjutnya untuk melakukan interaksi sosial itu ada syaratnya. Syaratnya apa saja ya? Syarat yang pertama adalah adanya kontak sosial, dan syarat yang kedua adanya komunikasi. Kontak sosial sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kontak primer dan yang kedua ada kontak sekunder. Apa sih kontak primer itu? Kontak primer adalah kontak yang dilakukan secara langsung. Misalnya seperti apa ya? Misalnya saling bertatap muka, kemudian saling berjabat tangan dan saling menepuk pundak. Misalnya kalian saat berjumpa dengan teman, kemudian kalian berjabat tangan, itu bisa disebut sebagai kontak sosial. Yang kedua adalah kontak sekunder. Kontak sekunder adalah kontak yang dilakukan secara tidak langsung. Nah, sekunder ini dibagi menjadi 2, yaitu kontak sekunder langsung dan kontak sekunder tidak langsung. Apa itu kontak sekunder langsung? Kontak sekunder langsung adalah kontak yang dilakukan secara langsung tetapi melalui media. Misalnya seperti apa ya? Bisa nggak ya kontak sekunder langsung? Misalnya kalian akan menghubungi teman kalian melalui WA. Kalian baru menghubungi teman kalian mengirimkan pesan lewat WA. Itu yang disebut sebagai kontak sekunder langsung. Yang kedua, kontak sekunder tidak langsung. Apa sih kontak sekunder tidak langsung? Kontak sekunder tidak langsung adalah kontak sekunder yang dilakukan melalui perantara atau orang ketiga sebagai pihak yang mengirimkan pesan. Misalnya seperti apa? Misalnya kalian mau berhubungan dengan Anton, sedangkan Anton berada di rumahnya, sedangkan kalian berada di sekolah. Bagaimana melakukan kontak tidak langsung? Nah, caranya kalian mengirim
tidak langsung. Selanjutnya, syarat kedua selain adanya kontak sosial yaitu adanya komunikasi. Nah, komunikasi ini dari kontak sekunder yang kalian harus menyampaikan pesan, kemudian di dalam komunikasi itu harus ada reaksi atau respon, ada timbal balik. Untuk komunikasi apabila tidak ada timbal balik berarti interaksi yang kalian lakukan itu gagal. Nah, untuk itu komunikasi harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Kalian tahu nggak unsur-unsurnya itu apa saja sih? Nah, yang pertama harus ada komunikator. Siapa sih komunikator? Komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan. Kemudian yang kedua harus ada komunikan. Siapa sih komunikan itu? Komunikan adalah pihak yang menerima pesan. Nah, di sini kalian jangan sampai tertukar. Kalau komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan, sedangkan kalau komunikan adalah pihak yang menerima pesan. Selanjutnya, unsur ketiga adanya media. Nah, untuk melakukan komunikasi itu diperlukan media. Media bisa berupa telekomunikasi atau kirim pesan, atau kalau zaman dahulu biasanya kerajaan mengirimkan pesan kepada kerajaan tetangganya lewat burung merpati. Ini bisa digunakan sebagai media. Apa itu media? Berarti alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya, yang keempat unsurnya adalah adanya pesan. Apa itu pesan? Pesan adalah tujuan atau keinginan dari komunikator yang ingin disampaikan kepada komunikan, dari pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak yang menerima pesan. Selanjutnya, yang unsur yang paling penting adanya efek. Dalam komunikasi di sini harus ada efek atau disebut sebagai respon, timbal balik. Untuk komunikasi harus ada respon dari pihak komunikan. Bila pesan tersebut mendapatkan respon dari pihak komunikan kepada komunikator, maka komunikasi dikatakan berhasil. Tapi kalau pesan kalian tidak mendapatkan respon, berarti komunikasi kalian tidak berhasil, maka masih disebut sebagai kontak sosial. Nah, selanjutnya kita bahas bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi itu ada dua. Yang pertama adalah komunikasi langsung dan yang kedua adalah komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung artinya komunikasi yang dilakukan secara langsung, berarti antara individu yang satu dengan individu yang lainnya atau individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok saling bertatap muka secara langsung. Mereka saling berkomunikasi. Itu yang disebut sebagai komunikasi langsung. Misalnya di sini guru menjelaskan pelajaran kepada peserta didik, itu disebut sebagai komunikasi langsung. Atau saat kalian di rumah, kalian berpamitan kepada ibu kalian untuk berangkat sekolah, itu juga disebut sebagai komunikasi langsung. Kedua, komunikasi tidak langsung. Bagaimana sih contoh dari komunikasi tidak langsung? Nah, sekarang di situasi pandemi seperti ini dengan adanya COVID-19, ini pembelajaran dilakukan melalui jarak jauh. Kalian mengikuti pembelajaran di SMA Negeri 1 Randu Blatung menggunakan Microsoft Teams, atau ada yang melakukan pembelajaran dengan menggunakan Google Meet atau dengan WA dan dengan media yang lainnya. Nah, itu
yang disebut sebagai komunikasi tidak langsung. Atau misalnya kalian mau mengirimkan tugas kalian kepada guru kalian, sedangkan kalian tidak punya paketan kalian habis, kemudian kalian mengirimkan tugas kalian lewat saudara dari guru kalian untuk memberikan tugas. Nah, itu juga disebut sebagai komunikasi tidak langsung. Artinya kalian sedang memberikan pesan kepada guru kamu melalui pihak ketiga atau melalui orang ketiga. Yaitu siapa sebagai pihak ketiga? Yaitu saudara guru kalian, pihak yang kalian kritiki. Selanjutnya, Bu Dina akan membahas tentang faktor pendorong interaksi sosial. Apa saja faktor pendorong interaksi sosial? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Yang pertama adalah imitasi. Apa sih imitasi itu? Pernahkah kalian menjumpai kata imitasi? Ya, benar sekali. Misalnya kalian pernah membeli suatu barang, tapi barang tersebut tidak asli, artinya mirip. Nah, itu yang disebut imitasi. Di dalam sosiologi, faktor pendorong interaksi sosial itu pun ada imitasi. Apa sih imitasi itu? Kalau dalam sosiologi, imitasi adalah tindakan meniru. Tindakan meniru di sini artinya hanya meniru sebagian, tidak secara keseluruhan. Misalnya hanya meniru aspek-aspek tertentu dalam kehidupan sehari-hari kalian. Pernahkah kalian menjumpai seorang yang meniru aktivitas atau tindakan seseorang? Iya, benar sekali. Misalnya kalian meniru gaya rambut dari artis yang menjadi idola kalian. Kalian meniru gaya bernyanyi artis idola kalian. Misalnya kalian meniru gaya bernyanyi Nela Karisma. Nah, itu disebut juga sebagai imitasi. Atau kalian meniru dari gaya rambutnya saja, atau gaya bicaranya saja, gaya berjalan. Yang terpenting tindakan imitasi di sini menirunya hanya sebagian, tidak menyamakan persis. Yang kedua, faktor pendorong interaksi sosial adalah identifikasi. Identifikasi ini dari kata identik. Apa itu identik? Pernahkah kalian menjumpai kata identik? Ya, benar sekali. Misalnya bayi kembar identik. Nah, dari bayi kembar identik ini kalian pasti kesulitan untuk membedakan. Kenapa kalian merasa kesulitan membedakannya? Karena di sini ada kemiripan yang sama persis dari bagian-bagian tubuhnya, wajahnya, mukanya, hidungnya, posturnya, gayanya, semuanya sama persis identik. Nah, dalam sosiologi, faktor pendorong interaksi sosial juga ada identifikasi. Di sini artinya seseorang menyamakan dirinya sama persis atau identik dengan orang lain. Misalnya orang lain yang dikaguminya. Sebagai contohnya, di sini ada yang mengidolakan Michael Jackson. Dia adalah penyanyi legendaris, di mana dia memiliki gaya unik dalam bernyanyi, bergaya, fashion style-nya, rambutnya. Nah, karena seseorang mengidolakan dia, maka dia menyamakan dirinya sama persis seperti Michael Jackson. Dia melakukan operasi plastik untuk mengidentikan wajahnya persis dengan Michael Jackson. Yang tadinya hidungnya tidak mancung, kemudian dibuat mancung. Yang tadinya rambutnya tidak keriting, kemudian dibuat keriting. Dan yang tadinya tingkah lakunya kekar, kemudian dia bergaya seperti Michael Jackson yang lentur. Dalam interaksi sosial yang ketiga adalah simpati. Simpati itu perasaan ketertarikan, adanya ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketertarikan ini bisa senang ataupun bisa sedih. Misalnya
Misalnya kalian mendengar berita teman kalian memenangkan lomba FDK, kemudian kalian ikut merasa bahagia, senang. Nah, itu disebut juga sebagai simpati. Selain itu, perasaan simpati juga bisa kalian merasa kagum, mengagumi teman kalian karena teman kalian pintar dalam pembelajaran sehari-hari. Itu juga disebut sebagai simpati. Atau misalnya di sekitar kalian mendengar kabar teman kalian yang tidak masuk sekolah karena sakit, kemudian kalian ikut merasakan sedih karena teman kalian nggak bisa ikut belajar di kelas. Nah, itu juga disebut sebagai simpati. Selanjutnya adalah faktor pendorong interaksi sosial yang keempat, empati. Apa itu empati? Nah, empati di sini turunan dari simpati. Setelah ada perasaan ketertarikan tadi, yaitu perasaan sedih, senang, kemudian ada action atau tindakan, maka itu disebut empati. Bagaimana contohnya? Nah, misalnya saat teman kalian yang sakit tadi, kemudian kalian melakukan iuran di kelas, kemudian kalian menjenguk ke rumahnya. Nah, itu yang disebut sebagai empati. Pendorong interaksi sosial yang kelima adalah sugesti. Apa itu sugesti? Sugesti adalah pemberian rangsangan kepada orang lain di mana orang tersebut melakukan tindakan dari orang lain tersebut tanpa berpikir secara logis. Jadi dia langsung melakukan tindakan tersebut. Misalnya kalian diberikan sugesti negatif oleh teman kalian, kalian dipengaruhi, kalian diajak membolos saat jam matematika. Tanpa berpikir secara logis, kalian langsung melakukannya. Kalian ikut membolos di saat jam matematika, kemudian kalian langsung mengikuti mereka untuk nongkrong di kantin. Nah, itu sebagai salah satu contoh dari sugesti. Faktor pendorong interaksi sosial yang keenam adalah motivasi. Apa itu motivasi? Adalah dorongan. Nah, misalnya kalian diberikan motivasi atau dorongan oleh guru kalian untuk belajar secara sungguh-sungguh agar kalian mendapatkan peringkat kelas, kemudian kalian melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan motivasi atau dorongan dari guru kalian, kalian mengubah pola hidup kalian sehingga kalian bisa mendapatkan juara kelas. Nah, itu artinya motivasi yang dilakukan guru kalian berhasil. Itu adalah keenam faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama tadi ada imitasi, yaitu meniru hanya sebagian saja. Yang kedua ada identifikasi, yaitu meniru tapi secara keseluruhan. Yang ketiga ada simpati, yaitu ada perasaan ketertarikan baik suka maupun duka. Yang keempat ada empati, yaitu simpati yang disertai dengan action atau tindakan yang membantu. Kemudian yang kelima ada sugesti, yaitu tindakan yang mempengaruhi seseorang berbuat negatif. Kemudian yang keenam ada motivasi, yaitu pemberian dorongan. Biasanya motivasi ini dalam tindakan yang baik. Nah, itu adalah pembelajaran yang bisa saya berikan mengenai materi